Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, nenek jemama, anak jo kemanakan, serta orang-orang muda jo putih-putih bongsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baim bawon gala. Di mana saja berada. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari ko di ketika nambaik ko kita bersuah untuk bercerita tentang adat dan budaya negari awak Minangkabau ko di tapian kato ko. Kini ko kita berbincang tentang undang-undang luhak jo rantau dan undang-undang nagari. Undang-undang luhak jo rantau mengatur itu tentang kedudukan wilayah beserta kedudukan posisi dan kewenangan rajo. Yang kedua, kedudukan wilayah, posisi dan kewenangan pengulu dan pejabat lainnya baik di luhak maupun di rantau. Yang ketiga, mengatur jadi lebih bersifat kepada pengaturan dan penataan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Undang-undang luhak jo rantau terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, undang-undang luhak. Itu mengatur tentang kedudukan luhak, kedudukan kelarasan Kota Piliang Bodi Caniago, kedudukan nagari, kedudukan koto, kedudukan dusun, dan kedudukan tarata. Pada kedudukan kelarasan mencakup kedudukan penghulu, manti, malin, dubalang, cadik pandai, orang tua, dan anak kemanakan. Kemudian yang kedua, undang-undang rantau itu mengatur tentang kedudukan rajo di rantau, kedudukan rajo dan orang gadang pada setiap rantau, kedudukan penggao dan dubalang, kedudukan sah bandar, kedudukan nahkodo dan jurumudi. Dalam undang-undang rantau ini juga ditemukan undang-undang Lawik nan Salapan, undang-undang Pulau Balarangan, undang-undang bungo adat atau pajak. Antara lain pajak ko atau bungo adat ko dalam aturannya seperti pantun ya, tapi nyawa aturan karimbo babungo kayu, kasungai babungo pasir, katambang babungo ameh, kasawa babungo ampiang, kalawi babungo karang. Kemudian awak cali ya, memang awak tidak bisa menguraian terlalu detail ya, tapi kena pokok-pokok aja untuk pengetahuan awak. Nanti kalau misalnya ada berkeinginan untuk mendalamnya tentu dicari mana buku tentang undang-undang adat itu sendiri. Yang kedua, awak bicara undang-undang nagari. Undang-undang nagari itu merupakan 3 bentuk undang-undang yang mengatur masalah kedudukan wilayah beserta kedudukan posisi dan kewenangan masyarakat di nagari dengan segala aktivitasnya. Jadi lebih bersifat kepada pengaturan dan penataan dalam sistem sosial kemasyarakatan yang berlaku secara umum di nagari-nagari dalam alam Minangkabau. Undang-undang nagari terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, Undang-Undang Nagari Sadang Parang. Jadi ada Undang-Undang Nagari Sadang Parang dan itu telah dikaji oleh para pakar ya, bahwa Undang-Undang Nagari dalam Parang kok hampir sama jo PBB, ketentuan PBB. Sementara PBB itu baru beberapa tahun ke belakang inilah, sementara undang-undang adat orang Minangkabau kok lah begitu lama lah, ratusan tahun. Jadi undang-undang nagari dalam Parang itu ketentuan-ketentuan umum dalam perang terhadap keselamatan hal-hal yang tidak terlibat di dalam perperangan. Jadi ada jaminan. Yang pertama alam tidak boleh digaduh dalam Parang. Artinya bentang alam ya, kemudian talibun alam, kemudian rajo pengulu, kemudian juaro dipanggil, orang panggilan, anak jo ibu bapo, dukun pandai ube, adek alek bajapui. Itu ketentuannya yang tidak boleh digaduh. Kemudian undang-undang nagari sadang damai. Itu ketentuan-ketentuan umum dalam masa damai terhadap berbagai komponen masyarakat. Hampir sama aja undang-undang dalam Parang tadi, tapi ada labiannya di siko. Pertama alam, sedang dalam Parang saya tidak boleh digaduh alam, apalagi dalam damai. Talibun alam, raja, penghulu, alek bajapui, juaro dipanggil,
Orang panggilan anak jo ibu bapa, dukun pandai ube, alim ulama, guru jo murid, anak randai. Anak randai boleh gaduh dah. Kemudian yang ketiga, undang-undang dalam negari. Tadi kan dua disabit, tapi ada cek lain undang-undang dalam negari. Aku terbagi dua lah. Yang pertama, nan pokok di negari. Artinya nan utama di negari. Tentang adat, tentang kato, tentang sako, tentang pusako, tentang etong jo bilang, tentang perhiasan, tentang buni-bunian. Nah, jadi itu diatur sado. Jadi kalau baca lihat, seluruh aspek kehidupan orang tu diatur gitu. Sampai jo buni-bunian. Misalnya bunian tabu, bunian aguang, segala macam ada aturannya. Itu jo perhiasan. Etong jo bilang gitu. Nah, kemudian nan kedua, nan laku di negari. Tadi nan pokok di negari, kok nan laku di negari. Salah makan memuntahan. Nah, itu undang-undangnya. Tagang bajelo-jelo, kandu berdantiang-dantiang. Itu dah ambak cara ambil keputusan. Memutih dinan kandua. Mambek dinan lapang. Tulak ansuah, manggumpali, singkek bauleh kurang batukuk, jatuh basambui, gamang bajawek, hilang bacari, luluh basilame. Rangkiang si tinjau lawi, penanti pancalang datang, atau anak dagang, rangkiang si tangkalapa, tampe rang kampung salang tenggang. Sawah ladang banda buatan, jalan rayo titian batu. Tanah di kabuang, parik di sisi, kubu di pagah. Itu aturan dalam alam, dalam nanado di negari. Itu sama juga keadaan kini diteruskan, tapi bentuknya atau ungkapannya yang berbeda. Kemudian baca lihat bentuk hukuman dari undang-undang adat itu. Ada 4 bentuk hukuman yang diberikan mulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Terhadap berbagai pelanggaran, peraturan, dan undang-undang adat. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang terhukum tidak pernah dilakukan hukuman mati. Jadi tidak ada hukuman mati di Minang dah. Prinsip hukuman dalam adat Minangkabau disebutkan serupa mailo rambut dalam tapuang, tapuang indak kaserak, rambut indak putih. Bantu itu model apanya hukumannya itu. Jadi tidak ada orang yang terniaya baik dan terhukum maupun yang terkena dari kejahatan orang yang dihukum. Kemudian hukuman diberikan dalam 4 tingkat. A. Sanksi. Yang pertama, mencancang memampeh. Pampasan ganti rugi. Jadi ada pampasan diganti rugi. Membunuh maiduan. Biasanya yang membunuh orang dijadikan andam. Andam itu semacam budak lah. Pekerja di tempat keluarga yang dibunuh itu. Memakan, memuntahkan, meletakkan kembali apa yang telah diambil. Kemudian mengambil, mengembalikan yang diambil harus diganti. Itu sanksinya. Sasek suri kembali ke tempat semula. Gawa maubah hak untuk memperbaiki kesalahan. Bautang membayar, bapiutang menerima. Kemudian hukum. Timbangan hukum. Ditimbang jo bicara. Artinya minta maaf. Lebih bisa minta maaf. Itu habis hukumnya. Ditimbang jo budi. Mengadakan jamuan atau minta maaf secara terbuka biasanya dengan perkawinan. Misalnya seseorang membuat kesalahan, membunuh misalnya. Atau dibuat perdamaian yang membunuh kok dikawinkan jo saudara nan terbunuh. Gitu. Tentu ada kesepakatan. Kemudian ditimbang jo ame perak. Dipampas dengan harta. Jadi dihitung kesalahan itu dibayar jo harta ameh atau perak. Ditimbang jo badan nyawa itu dijadikan andam. Jadi badannya itu yang mengganti. Ini menjadi pekerja menolong orang tuh orang yang diaponnya tadi yang diganggunya atau di cederainya. Kemudian hukum buang. Tadi timbangan hukum, kini hukum buang. Buang sirih pengucilan dalam kaum. Jadi di kaum saya nyodak dibawa satu seli semudia. Itu buang sirih nama. Buang biduk pengucilan oleh kaum dan orang kampung. Jadi ulah satu orang kampung. Kalau tadi kaumnya sekeluarga. Buang tingkarang itu pengusiran dari negari. Itu lebih parah loleh. Buang daki pengusiran
dan hartanya diserahkan kepada si penderita kejahatan. Jadi nyodusia dari negari, segala aratonya dagian ke orang nan dicederainya gitu. Kemudian C, peradilan. Dicari jo bicaro, berusaha untuk didamaikan. Dicari jo hukum, diselesaikan menurut undang-undang. Dicari jo alu patui, hukuman berdasarkan kemampuan terdakwa. Jadi dia hukuman ke orang tu, tapi berdasarkan kemampuan inyo. Tidak mungkin awak magian hukuman dan tidak mampu dipikulnya. Gitu. Dicari jo sakato, persetujuan antara keputusan yang akan dijalankan dengan yang akan menjalankan. Jadi sangat banyak kebijaksanaannya. Itu. Kemudian kebijakan peradilan, hukum di tengah batang. Kesepakatan antara yang bersengketa. Itu hukum di tengah batang nama kebijakannya. Hukum meniti batang, tidak terdapat kesepakatan antara yang bersengketa. Hukum diguliang batang, hukum tetap dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti walau terdakwa membantah. Kemudian hukum di balik batang, hukuman dijatuhkan tanpa terdakwa dihadili terlebih dahulu. Jadi kalau baca lihat kebijakan peradilan kok dimisalkan jo batang kayu. Jadi ada di tengah batang, di tengahnya batangnya, ada meniti batang, ada diguliang batang tu, ada di balik batang tu. Jadi alam takambang jadi guru orang Minang tu nampak di siko. Kemudian yang D, putusan peradilan. Putih dipangkah, pendakwa menarik dakwaannya sebelum dibawa ke pengadilan. Jadi selesai. Putih dek damai. Pendakwa dan yang didakwa telah berdamai sebelum dibawa ke pengadilan. Putih dek talatak. Kedua belah pihak tidak mau menerima keputusan yang bakal ditetapkan peradilan. Jadi habis di waktu. Putih dek hukum, penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi itulah mengenai undang-undang luhak jorantau, undang-undang negari, undang-undang dalam negari, dalam parang, dalam damai dan dalam pokok di negari dan segala macam. Berikutnya dengan sanksi yang bertingkat-tingkat dan itu kalau kita pahami sebenarnya alangkah baiknya kalau undang-undang ini masih bisa diberlakukan di dalam masyarakat kita. Jadi semua hukuman atau pertimbangan itu dengan bijaksana baru dijatuhkan hukuman dengan bermacam-macam kriteria kesalahan dan cara membuat peradilan yang adil baik bagi yang bersalah maupun bagi yang dicederai itu. Itulah sebagai penutup sanak saudara nenek jemama anak jo kemanakan sarata orang-orang muda jo putih-putih bungsu ketek indak bersabit namo gadang indak baimbon gala di mana saja berada inggo ikolah ada ulu cerita kita di tapian katoko insyaallah kok lai umur sama panjang kita basuo balik malanjuan cerita tentang negari awak ko di tapian katoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.